Nama Tuhan, shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa baik ya. Aku ajak sama-sama kita bangkit berdiri dulu. Oke, mungkin boleh berikan salam dulu. Mungkin tadi belum sempat salaman. Sekarang boleh berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari sama-sama kita naikkan pujian syukur kita untuk Raja yang luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita yang hebat. Oleh darah anak domba kita semua ditebus dan hidup dengan berkemenangan.
teman-teman yang terkasih. Mari sama-sama siapkan setiap hatimu lebih dalam kita mau sembah Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa ada hidup dalam setiap kami, dan oleh sebab itu Tuhan kami datang bawa setiap pujian syukur kami nyatakan bahwa hanya Engkau Tuhan juru selamat kami, kota benteng kami, Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau Tuhan pembuat mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus. We praise you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Di dalam kelemahan
kami sembah, kami kiranya sungguh benar boleh memberkati serta menyenangkan hati kita. Dan kami bersyukur kalau kami boleh memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Maka kami yakin dan percaya Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Menyegarkan setiap jiwa kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami dalam nama Yesus kami berucap surah yang percaya diberkati Tuhan. Saya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, saya percaya semua kita senantiasa selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Berkat itu bukan hanya sekedar berbicara tentang materi, tentang emas, perak, dan berlian. Ya, kita masih sehat, seger, kuat, masih waras, mau ibadah dengan firman, itu juga diberkati. Amin. Oke, mari kita langsung saja melihat firman Tuhan, terambil dan mendengarkan firman Tuhan, terambil 1 Petrus 3 ayat 17 dan ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 17 dan ayat 18. Ya. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Amin. Ya, sedemikian jauh belajar firman Tuhan yang berbahagia mendengar, menyimpan, serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Antara jahat dengan baik merupakan sesuatu yang beda-beda tipis. Dosa membuat perilaku kita menjadi memanifestasikan segala sesuatu yang jahat. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, Dia menebus kita, Dia mengampuni kita, dan kita sekarang bukan cuma sekedar jadi orang yang senantiasa berbuat jahat, maka kecenderungan hati kita waktu kita menerima karya penebusannya, maka senantiasa ingin berbuat baik. Amin. Nah, seringkali ada kesalahpahaman pada waktu kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi seringkali orang paham pada waktu kita melakukan yang jahat. Tapi kita bersyukur, kita berterima kasih di tengah ketidakpahaman mereka tentang perbuatan kelakuan kita yang baik untuk orang lain, kita senantiasa harus selalu tetap baik. Kenapa? Sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Garis bawahi segala dosa kita, baik dosa masa lalu kita, dosa kita sekarang ini, bahkan selain itu untuk dosa yang akan datang juga, itu semua dosa sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Itu yang membuat hidup kita menjadi teduh dan tenang. Sebab kita yakin dan percaya Dia selalu senantiasa berpihak kepada setiap kita. Karena karya penebusan, karya pengampunannya nggak akan pernah mungkin bisa dibatalkan, tidak akan pernah mungkin bisa dihapuskan. Karena memang sudah terjadi dari sejak 2000 tahun yang lalu. Itu peristiwa memang sudah terjadi. Bukan mitos, bukan cerita, tapi itu fakta bahwa Dia menebus setiap dosa kita. Di situ dikatakan Ia benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Allah itu adalah Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang penuh kasih, Allah yang berbelas kasihan. Dia adalah Allah yang selalu senantiasa. Nah, kita yang jauh daripada Tuhan, sering saya dikasih Tuhan, kita jauh dari sesuatu yang benar. Mungkin perbuatan baik kita sanggup mampu kerjakan, tapi untuk melakukan perbuatan yang benar itu adalah benar. Kita harus menerima kebenaran itu sendiri di dalam setiap kehidupan. Amin. Karena kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Di mana ada kebenaran, maka pasti kemerdekaan terjadi. Amin. Siapa yang membawa kita kepada Allah? Tidak ada lagi. Banyak orang menuju banyak jalan menuju rumah. Amin. Tapi untuk datang kepada Tuhan yang berkat Bapa hanya satu jalan. Haleluya. Bisa dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui hanya melalui Yesus. Sebab di bawah komandan ini
Tidak ada satu pun nama yang diberikan kepada manusia yang hanya oleh karena nama itu manusia dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada satu paket. Kita mendapatkan jalan. Bahkan kita juga mendapatkan sesuatu yang kekal dari Tuhan itu sendiri. Berarti mujizat terbesar dalam hidup kita adalah lebih lain. Pada waktu setiap kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itulah mujizat terbesar. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Agar dia bisa menyatakan dirinya di dalam setiap kehidupan kita. Dan untuk itu, Yesuslah yang buka jalan. Yesuslah yang menjembatani. Yesus sudah melakukan semua penderitaan. Dia dianiaya. Dia mati di atas kayu. Dan jalan itu tuh yang membuat kita bisa datang kepada Tuhan. Wow. Amin. Dan untuk memperoleh itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalahan dan kesucian kita terlebih dahulu. Itu semua dikerjakan hanya karena anugerah dan kasih karunia yang diperuntukkan, diberikan cuma-cuma kepada setiap kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hal ini menjadi sesuatu yang penting di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan untuk itu di situ dikatakan, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, artinya dibunuh secara keadaannya jasmani. Amin. Sebetulnya dia tidak bisa mati kalau dia tidak menyerahkan nyawanya. Tidak ada satu pun yang bisa. Tapi hal itu dia tidak akan kerjakan. Bisa nggak Yesus tuh? Begitu dia disalib, dihina, bahkan penjahat di sebelah kirinya menghina dia. Bisa nggak itu? Coba deh. Bisa nggak itu? Sangat biasa ini satu-satu. Bisa? Bisa. Kenapa dia lakukan itu? Kalau dia lakukan itu, kalau dia bela dirinya, maka keselamatan buat kita tidak akan pernah terjadi. Dia rela memberinya itu semua. Dan dia tidak membela diri. Dia menderita karena kebenaran. Dan kebenaran itu adalah dirinya sendiri. Amin. Dan tujuan yang ada lagi lain, agar setiap kita tidak perlu lagi takut dengan maut yang senantiasa menguasai setiap kita. Ingat ya, manusia wajar dalam dosa, upah dosa adalah maut. Ini yang menjadi ketakutan kita. Tapi setelah kita di dalam Tuhan, kita sudah dibenarkan, ditebus dengan darah yang mahal. Dia berikan dengan cuma-cuma. Kita menerimanya dengan iman. Haleluya. Amin. Dan sejak saat itu ya, kuasa maut tidak lagi berkuasa atas kita. Haleluya. Amin. Jadi jangan takut. Kuasa maut sudah tidak ada lagi dalam setiap kehidupan kita. Yang ada apa? Kuasa kehidupannya hidup di dalam setiap kehidupan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang ternyata yang membuat kita kepada kebinasaan adalah pola dari cara hidup, pola dari cara berpikir kita yang membuat kita menuju kepada kebinasaan. Tapi bersyukur, terima kasih dia mencurahkan kuasanya kepada kita. Tetapi selanjutnya, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Ingat dengan baik, Yesus bukan cuma sekedar mati untuk kita. Yesus bukan cuma sekedar menjadi sebuah pertukaran antara dia dengan kita. Tapi lihat, setelah dia mati, dia bangkit dari antara orang mati. Nah, hendaklah ini dia menjadi bagian juga dalam setiap hidup kita. Yesus bukan cuma sekedar mengampuni dosa kita, dan Tuhan sudah tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Tapi faktanya kita masih hidup di dalam dunia. Masih banyak tantangan, masih banyak dinamika, masih banyak penolakan, masih ada sakit penyakit yang ada di dalam dunia ini. Nah, itu bukan lagi menjadi bagian dalam hidup kita. Tetapi di sini dikatakan yang telah dibangkitkan menurut Roh. Berarti Tuhan mau juga agar kita hidup di dalam kekuatan kuasa kebangkitan itu. Amin. Kuasa kebangkitan ini nih yang paling penting. Kuasa kebangkitan berbicara tentang Roh Allah ada di dalam setiap hidup kita. Ini yang paling penting.
Ini yang sangat amat kita perlukan selama kita hidup di dalam dunia, sehingga dunia tidak lagi berkuasa atas setiap kehidupan kita. Mau tidak berkuasa, semua hal-hal yang bersifat dari dunia tidak lagi menguasai setiap kehidupan kita. Amin. Karena ada kekuatan kuasa kebangkitan hidup di dalam setiap hidup kita. Dan hal ini hendaklah jadi bukti dari saksi mata yang telah melihat Yesus dalam kematian, kebangkitannya, dia naik ke surga. Menjadi bukti dengan cara bagaimana? Terjadi perubahan di dalam hidupnya. Kira sebelahnya berubah. Amin. Gak mungkin gak berubah. Waktu roh Allah hidup dalam hidup kita, gak mungkin gak berubah. Terjadi suatu perubahan. Dan bukti konkret lah yang di depan kamu. Yang masa lalu ini seperti apa, dan sekarang seperti apa dia sekarang. Dan itu bukan karena kekuatan pribadi, tapi semua semata-mata hanya karena anugerah di dalam Yesus, dan dia mencurahkan kuasa kebangkitannya dalam setiap hidup kita. Amin. Selanjutnya, Kisah Rasul 2 ayat 37-38. Ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Kamu terharu gak cerita karya Tuhan dalam hidup saya? Atau biasa-biasa aja? Gimana gak terharu? Saya kadang-kadang kalau lihat film tayangan saya, wah, kisah hidup itu ya solusi saya tidak bawain. Nanti lah next, itu kisah hidup saya bagaimana dari keadaan nakalnya jadi preman, ditembak polisi kaki dan di kepala, pecandu narkotika, sampai pada pintu gerbang maut. Nggak didoain, nggak ditumpangin tangan. Saya berseru, Tuhan menyatakan diri secara pribadi. Amin. Dan saya sekalipun pergi kemana orang minta kesaksian itu begitu, dia bilang, saya nggak tahu, pasti ada saya. Hati saya terharu. Kenapa sih terharu dengan siapa? Dengan Tuhan. Dan sanggup mampu melakukan mujizat terbesar di dalam hidup saya. Wow. Amin. Jangan terharu karena ada tinta emas, perak, berlian, jam tangan sekian ini murah. Tapi terharu melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan anak manusia. Amin. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38 berkata, jawab Petrus kepada mereka. Apa katanya? Apa katanya? Bilang ke sebelahnya apa? Bertobat. Ya. Bertobat itu adalah satu sikap tindakan dari dalam yang bisa dilihat keluar. Bertobat itu berbalik dari jalan-jalan yang lama masuk pada jalan yang baru. Itulah pertobatan. Dan pertobatan itu gak akan pernah mungkin kumat. Kenapa? Karena ada kekuatan kuasa Allah dalam hidupmu yang sanggup mampu menjaga, memelihara kau bertobat menjadi milik kepunyaan. Haleluya. Amin. Setelah bertobat apa? Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Kita percaya kita semua sudah dibaptis, amin. Sudah semua dibaptis? Oke, puji Tuhan. Ya. Dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Pengampun dosamu. Maka kamu akan apa? Menerima karunia Roh Kudus. Wow. Pertobatan dan baptisan dengan baptisan air dengan baptisan Roh Kudus itu adalah dua kondisi, dua situasi yang berbeda. Begitu Anda bertobat, lahir baru, dibaptis, belum tentu Anda menerima baptisan Roh Kudus itu. Nah, baptisan Roh Kudus ini menjadi sesuatu yang paling penting buat setiap kita. Amin. Amin. Artinya Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita. Dan hal ini merupakan kerinduan Bapa untuk berikan kepada setiap kita. Minta sama Dia, Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu, baptis aku dengan kuasa Roh Kudus, sehingga semua karunia Allah bermanifestasi dalam hidup saya. Namun yang paling penting intinya bukan karunianya,
Memang salah satu tandanya ciri-ciri orang dibaptis Roh Kudus, dia langsung berbahasa lidah. Tapi bahasa lidah itu merupakan senjata pribadi untuk membangkitkan iman kita, bukan untuk bisu. Amin. Itu semuanya sana. Tahu orang masuk gak berbilang kita apa? Gila. Orang apa? Orang gila. Orang gila. Gitu. Tapi bahasa roh itu adalah karya penting itu. Amin. Bahasa roh itu merupakan pribadi buat kita untuk membangun iman kita. Bahasa roh itu adalah bahasa doa buat setiap kita secara pribadi. Kosa-kata yang kita tidak pahami nanti, tapi kita bisa ngerti. Itu penting. Tetapi yang paling penting, nggak ada lagi lain. Coba kita lihat. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi apa? Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi apa? Kamu akan menerima apa? Tuh, power, kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini nih yang paling penting. Kalau kita ada menerima kuasa Roh Kudus, ada lagi supaya dia, Anda akan membuat berita kabar baik itu. Roh Kudus itu tuh yang akan menjelaskan firman yang kamu ngerti. Roh Kudus itu yang akan menyampaikan firman yang kamu paham. Apa bedanya saudara dari saya? Mungkin saudara jauh lebih dulu bertobat dari saya. Saudara mungkin jauh lebih dulu dibaptis dari saya. Tapi kenapa hal ini bisa berbeda? Nggak ada lagi lain. Karena saya menerima baptisan kuasa Roh Kudus itu yang memang Tuhan ingin berikan. Bukan hanya sekedar untuk boleh memperoleh karunia, tetapi untuk kita bisa menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan agar kebenaran itu hidup dalam hidup kita. Amin. Ini nih yang paling penting, dan mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Contoh apa? Dari sejak 30 tahun lalu saya hidup sebenarnya saya ada. Saya hidup dalam dunia, tapi semua segala sesuatu yang dari dunia yang melemahkan saya gak mau. Pada waktu ada firman dalam hidup kita hidup dalam firman itu. Bayangin firman ketemu dengan kuasa Tuhan. Anda menyala, bilang masuk banyak menyala, haleluya, amin. Dan menjadi pribadi yang baru. Saya bayangin, dulu saya begitu sakit penyakit kecanduan narkotika, tapi begitu bertobat. Baptisme udah jauh lama, tapi begitu bertobat, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saya sampai hari ini. Saya gak kenal sakit penyakit. Kenapa? Sakit penyakit itu orang yang lebih. Sakit penyakit itu konsum orang itu. Kita tidak. Ada Roh Tuhan dalam hidup kamu. Ada firman dalam hidup kamu. Bisa gak dengar? Bisa. Cuma saya terima enggak. Saya ucapkan firman ini yang untuk saya. Oleh kuasa biru-biru Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan. Amin. Amin. Berarti ada kuasa di dalam setiap hidup. Nah, kuasa ini Anda harus aktifkan. Masa musim hujan terus kamu kalah sama virus flu? Halo, mana lebih besar, Roh Tuhan atau flu? Roh Tuhan. Yang kamu hidupi Tuhan atau flu? Itu salahnya. Kalau Anda ngerti itu, Mas, sampai hari ini saksi istri dan kedua anak saya nggak kenal. Amin. Amin. Menerima kuasa menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Saksi untuk apa? Menyampaikan firman. Saksi untuk apa? Agar firman itu hidup dalam hidup kita. Dan firman itu kita hidupkan dalam hidup kita. Itu ngatur kita. Dunia akan di bawah, kita di atas. Amin. Jangan izinkan dong yang di bawah naik. Sebetulnya nggak bisa. Cuman kita saja turun.
Kalau beli naik bahagia, kalau jangan bilang balik turun pegal tadi haleluya. Amin. Jalan aja terus. Terus orang bilang tadi ini kan makan obat juga. Kalau mati gimana? Kalau udah waktunya mati, saya kan makan obat, saudara nggak mati. Ada? Kalau dulu waktu itu, gak ada satu pun akan sanggup mampu mencabut tetap dari dalam diri. Amin. Tapi jangan serahkan kepada Tuhan juga. Kita punya tanggung jawab dong untuk menghidupkan kuasanya dalam hidup kita. Amin. 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 Fight. Berikan tepuk tangan. Nggak mungkin begitu bertobat lahir baru Anda menjadi pribadi yang nggak mungkin Anda nggak punya hati yang lapar dan haus akan hidup. Dan nggak mungkin Anda kekurangan kasih. Anda nggak akan minta dikasih oleh orang. Kenapa? Karena kasihnya cukup buat saya. Karena Tuhan sangat sayang, Dia sangat cinta, Dia sangat peduli atas setiap kita. Dia nggak mau kita menderita. Amin. Amin. Cuma Anda harus sepakat dengan Dia. Anda harus sepakat dengan firman. Apakah kurang penderitaan Yesus di atas kayu salib? Dia sangkal dirinya, dia terima penghinaan, dia terima cambukan itu, dia terima paku, dia terima tombak, dia terima mahkota itu. Apa lakukan? Semua penderitaan ini, segala sakit penyakit kita, telah ditimpakan kepada tubuhnya di atas kayu salib. Amin. Kita hanya sepakat saja dengan firman. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan tolong ya, jangan cuma olahraga rajin, tiap pagi ngomong kebenaran, senang ya. Cuma jangan lupa firman itu dibaca. Amin. Amin. Firman itu dibaca, nggak ngerti pakai suara, ayo. Budak-budak berdoa untuk budaknya, haleluya. Amin. Sorry Pak, saya kurang dengar berdoa. Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Telinga saya terbuka. Kenapa? Saya mau baca firman. Pasti itu budak terlepas. Amin. Baca firman aja bentar dan mata sepet banget. Pada berbangun. Belum bangun di 8 jam. Baru bangun pagi-pagi. Ganti channel seger. Coba baca firman itu dia hitung, dia bicara kepada kita. Gak ada istilah logos dan tema. Itu gak bisa dipisahkan. Logos dan tema harus dipisahkan. Amin. Baca firmannya, baca omah Anda. Karena nanti kamu punya kuasa sendiri. Kamu punya iman sendiri ke Tuhan. Jadi saya bisa berdoa untuk kamu. Tapi kalau tidak ada dua orang sepakat. Amin. Nah sekarang sepakat dengan manusia kan mampitmu. Mendingan kamu sepakat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Karena firman itu kuat, dia menuntun setiap kehidupan kita. Selanjutnya Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan apa? Mengetahui. Ini yang paling penting. Banyak orang binasa karena tidak mempunyai pengetahuan. Kata-kata cuma ngoroh. Gak ngerti coba. Orang itu binasa karena tidak punya pengetahuan. Tapi pada waktu kebenaran firman dalam hidup kamu, Roh Allah ada dalam hidup kamu, maka dengan kamu pasti mengetahui tentang kebenaran. Amin. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wow, berikan tepuk tangan. Sesuatu yang tadinya kamu nggak tahu, kamu rindukan, sekarang kamu tahu. Wow. Itu kan seperti orang mendapatkan permata. Hati penuh dengan gembira, hati penuh dengan sukacita.
Karena apa yang kamu ngerti, apa yang kamu tahu, itulah yang menjadi bagian hidup. Kalau Tuhan bilang kamu sudah disembuhkan, ya percaya bahwa saya sudah disembuhkan. Masih kerentak-kerentak nih Pak, percaya mana? Percaya kerentak-kerentaknya atau Tuhan sudah sembuhkan? Halo, percaya mana? Udah baca sih Pak, cuma masih kerentak-kerentak, itu kaki masih jalan. Percaya mana? Dengan kondisi keadaan badanmu, dengan firman yang berkata kepada kamu. Percaya mana? Cie keren, kalau pede firman. Percaya firman. Miskin, Tuhan bilang dia memberkati kita, dia mengembalikan berkat-berkat materi kita tuh pada waktu kita telah terima Yesus. Gak ada tuh. Roh kemiskinan tuh dihancurkan juga. Amin. Gimana sih mengatakan kutuk kemiskinan? Irit itu hikmat, kalau pelit itu spirit. Amin. Bagaimana caranya? Banyakin doain gue dong biar gue gak pelit. Wah, elah. Gak bisa. Bagaimana melepaskan dari roh pelit? Buka dompet, buka pertanyaan. Pasti terlepas pelit. Tinggal amin. Amin. Dan pada untuk melepaskan itu kamu sedang memutuskan roh kemiskinan. Kalau kamu menggenggam sesuatu, jangan lama genggam tuh uang receh, apalagi uang kertas tuh, genggam terus kemarin bungkus pakai lakban. Besok buka gitu, cium aja, keren kan? Pasti Pak, hati ya, hati ya. Amin. Banyak kesaksian. Tadi pagi saya ke Sabaru. Habis drop anak saya Efraim, saya ke Sabaru. Dari jalan. Mumpung kalau nggak izin exitnya keluar, nggak keluar. Karena saya sudah ngomel kemarin. Rupanya saya lupa, bukan lupa. Saya abaikan dia memerlukan sesuatu simple. Jadi di pasar baru saya abaikan. Saya jualan saya kemarin aja. Merah bakaran lama. Ya udah, tahan menderita. Pangking gua nyanyi aja haleluya. Terus tadi saya kembali ke pasar baru, belilah yang dia punya kebetulan. Karena lapar saya lihat di ujung pasar baru, pasar atom itu sebelahnya itu ada tukang gado-gado. Nenek-nenek belum 80 tahun di sini. Baru sana sih. Ini gado-gado. Gado-gado ini ada teh, makan semua. Minum. Berapa duit? 24.000 om. Ih, 2.000 om Tuhan kamu. Hal sederhana. Ya tidak. Masuk ambil uang 60.000 ya. Gak usah kembali. Amin. Gak usah kembali. Kali juga lihat orang bersih WC, toilet, aduh gak ada uang kecil. Bantar balik ya, dia udah bete balik, mana mungkin uang kecil. Tapi cari uang, akhirnya setelah balik baru bayar lagi. Ini banknya aman? Udah kawin, aman om. Udah selesai, gak pusing-pusing deh. Ya itu apa ya? This is gaya hidup saya. This is my lifestyle. Sorry. Amin. Jadi nggak usah diminta, dia nggak kasih. Ntar kalau terberat pasti dikasih. Itu gaya hidup. Baru sampai jemput Efraim, itu langsung ada notis tuh. Celentung. Pak Jeki selamat ulang tahun. Ini dia ucapannya selamat ulang tahun, cuman ada di bawahnya juga. Haleluya. Amin. Ada ulang tahun. Ya, itu gado-gado seharian bisa diborok pakai uang itu.
Iya, nggak ada. Amin. Dan Tuhan nggak pernah berbuka. Karena janji dan amin. Berarti diberkati memberi. Amin. Kalau kita bagian terimanya dari Tuhan aja. Amin. Nah bagian kita yang memberi. Iya. Kalau punya kesukaan, kesulitan. Kita suka mau duduk di depan untuk makan pun bayarin dulu. Ngambil berkat saya aja. Amin. Ya, selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir Amsal 2 ayat 9. Amsal ayat 9. Maka engkau akan apa? Tuh, mengerti tentang kebenaran itu. Karena kebenaran itu sekarang sudah ada di dalam setiap hidup kita. Bukan cuma mengerti tentang kebenaran, keadilan. Haleluya. Bukan cuma sekedar keadilan, Pak. Dan bahkan setiap jalan yang baik berikan kebenaran. Amin. Dan pengajaran ini sesungguhnya tetap ada di dalam setiap kita. Dia tidak akan pernah tinggalin kita. Yang terakhir ini benar-benar terakhir. 1 Yohanes 2:27. Sebab di dalam diri kamu, apa katanya? Tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari adanya. Sampai hari ini teman gue udah undang lagi dan gue juga kepengenan. Kedengeran kali. Saya nggak setuju urapan minyak apa sudah setuju. Satu kali. Gereja cukup besar. Altar kotus maju. Karena ibadah pengurapan. Gue siapin tuh minyak dalam hati minyak goreng tempe di mana. Betul? Ya saya nggak perlu minyak itu. Dan saya jalan saja. Satu demi satu setiap urapan itu sudah ada pada kamu. Yang penting sekarang kamu tahu aja, kamu ngerti aja. Sesungguhnya urapan sudah ada pada kamu. Kembali bilang pakai minyak untuk apa? Udah nggak perlu lagi. Amin. Terus saya gitu yang ngurapin, terus minyak itu yang ngurapin. Enggak. Pengurapan itu udah ada di dalam setiap umat Tuhan. Berikan tepuk tangan. Jangan masalah aja sih. Terus saya pakai minyak, saya ngurapin. Pagi itu pengurapan, pagi itu pengurapan. Nggak gitu bos. Haleluya. Nggak diundang lagi nggak apa-apa. Jemaatnya berapa? Bisa 5.000 loh. Berapa kali ibadah? Bisa 6 kali ibadah. Amin. Loh, saya punya tanggung jawab. Ntar kalau saya rapin YouTube, berdua karena menurut mereka udah menjadi sebuah kebiasaan. Kalau nggak rabah kayaknya gue belum rapin. Saya penjaga jatuh. Terus dari bagian anak-anak. Kenapa bagian anak? Kamu doain dia. Karena mungkin orang jatuh. Ngomel gue. Jadi udah nggak apa-apa. Udah kepengenan kalau nggak sepakat. Hilang job dulu, hilang pelayan di sini gue pelayan. Mereka tangan buat. Cerdas, dan mata cerdas. Kamu nggak boleh memutuskan hamba Tuhan. Kamu dengar saya ngomong nggak perlu. Saya ngajarin sini dengan bahasa saya nggak perlu. Yang kamu perlu adalah firman. Amin. Amin. Karena di sini dikatakan, ya karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Karena nggak perlu pengajaran dari saya. Tapi ada terima pengajaran firman yang saya ucapkan. Oleh sebab itu, kamu juga perlu baca firman. Sehingga apa yang saya ucapkan, yang mungkin kamu nggak paham, kamu sekarang paham. Haleluya. Sehingga Anda bertumbuh, Anda pandai, Anda bisa menikmati kehidupan di dalam dunia ini dengan teduh dan tenang. Ada serangan-serangan, tapi ada benih firman di dalam hidupmu. Amin.
Dan benih itu pasti tumbuh. Nah, namanya benih, dia bertumbuh sendiri. Setelah itu perlu dipupukin nggak? Pupuk itu apa? Pupuk itu apa? Ya, benihnya firman. Tuhan memberikan pertumbuhan. Setelah dia tumbuh perlu dipupukin nggak? Pupuk itu apa? Pupuk itu apa sih? Sampah dan kotoran. Artinya orang ngomongin kita, orang jelekin kita, orang salah paham kita, jangan diikutin. Dan itu gak penting. Kenapa? Itu sampah. Itu kotoran. Ternyata itu pupuk agar benih, agar yang sudah tumbuh semakin bertumbuh. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Amin. Ingat, Anda gak perlu dikejar. Saya gak berani ngajar kamu, kecuali di sini dengan kuasa pengurapan. Yang diajar adalah firman. Amin. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya. Ini yang penting, kamu tetap tinggal di dalam Dia. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Amin. Firman menyelamatkan, firman mengampuni setiap dosa kita, firman memutuskan semua kutuk, firman menyembuhkan setiap kita, firman menghancurkan kemiskinan. Amin. Dan firman memberikan jaminan kepada kita untuk hidup kekal bersama dengan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Dedi. Haleluya. Sorry. Kenapa nggak ditaruh di awal? Lupa. Emang saya suruh. Ya, ayo. Ini anak
membuat persembahan lagunya dari remaja PB Permata Setia. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat spesial, ya kan? Karena pastor kita, Pastor Jackie, berulang tahun ke yang ke-46, ya kan? Ya, kita mau nyanyi dulu lah ya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to Pastor Jackie, Missouri. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mungkin sebelum naik kuis, saya 1 menit kesaksian. Firman-Nya tadi sangat memberkati kita semua, terutama saya. Mungkin Bapak Ibu semua pernah mengalami kebaikan dari Pak Jeki. Jujur saya pun pernah mengalami. Waktu beliau tadi khotbah di sini, saya mengingat apa sih yang Pak Jeki sudah baik ke saya, banyak banget selain bakpao babi-babian ini lah ya. Dia sekali banget ngirim saya bakpao babi-babian. Tapi saya ingat satu ketika di zaman COVID, waktu itu saya masuk ke rumah sakit bukan karena COVID, tapi karena ada gangguan di lambung saya yang bocor. Semua teman-teman saya tidak ada satupun yang datang ke rumah sakit menjenguk saya. Bukan karena mereka nggak sayang, tapi karena takut virus. Cuma hamba Tuhan yang agak aneh ini aja yang datang ke rumah sakit, ditolak sama rumah sakit, nggak boleh Pak, dia tetap ngotot ya. Dan saya merasa terharu. Terima kasih Pak Jeki, karena saya tahu hati beliau. Saudara-saudara saya tidak berani berkunjung, teman-teman kantor tidak ada yang berani berkunjung, hanya istri ya waktu itu. Tapi Pak Jeki ngotot tetap, walaupun tak tidak bisa masuk, tapi saya tahu beliau mengalahkan virus COVID, ya kan? Karena luar biasa imannya. Terima kasih Pastor buat teladan yang diberikan kepada kami. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin percaya di usia Bapak yang ke-64 tahun ini, Tuhan akan memberkati lebih lagi dengan rendahan hati, dengan hati sebagai hamba, hati sebagai Bapak, sehingga kami semua di sini bisa menjadi anak dan siap untuk ditraktir, ya kan? Dengan apa? Ya, tadi dengan firman Tuhan, ya kan? Bapak itu kan di sini nggak ada persembahan kan? Itu dia di mana-mana. Kok jadi saya curhat ya, udah ya. Oke, kita lanjut doa karena saya udah bagian MC, nanti Pak Ferdi yang akan berdoa. Kita semua bangkit berdiri boleh? Kita bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita kepada hamba Tuhan ini. Sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian. Besar anugerah-Mu, teladan kebaikan yang Tuhan beliau berikan kepada saya. Pertama kali saya melayani tempat ini, saya diminta oleh beliau untuk berdoa setiap hari. Saya berkata, apakah saya layak untuk berdoa setiap hari? Tapi saya percaya ketika beliau, Bapak Pendeta James Steve Mylor, yang telah menunjuk saya untuk berdoa siapa, itu bukan karena beliau semata, tapi karena Tuhan berbicara kepada beliau untuk saya boleh melayani pertama kali tempat ini di tahun 2018 Oktober. Itulah pertama kali saya berdoa siapa. Terima kasih untuk urapan yang Tuhan sudah berikan kepada beliau, dan inilah yang Tuhan tunjukkan kepada saya dan keluarga, juga kepada Bapak Ibu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita tumpangkan tangan. Bapa di dalam surga, sama seperti Engkau melayakkan Musa untuk berdoa mengurapi bangsa Israel, maka
Maka malam hari ini Bapak layakkan hamba-Mu bersama jemaat di sini untuk berdoa memberkati beliau bersama istri dengan doa yang sama seperti Musa memberkati bangsa Israel. Maka malam ini kami juga rindu untuk memberkati beliau bersama istri. Yevarekecha Adonai Mecha Yair Adonai Panna Elecha Veronica Isa Adonai Mereka Ya Hasim Mereka Shalom Ya Hasim Mereka Shalom. Bapak, kiranya Engkau saja memberkati dan melindungi hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Jack Steve Mayrol bersama istri dan anak-anak. Bapak di dalam surga, kiranya Engkau atas Tuhan memberikan kasih karunia-Mu dan menyinari wajah-Mu kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Jack Steve Mayrol bersama istri bersama anak-anak. Bapak di dalam surga, kiranya Engkau saja yang memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Jack Steve Mayrol bersama istri dan anak. Di ulang tahun beliau yang ke-64, tambahkan kasih setia-Mu Bapak, tambahkan urapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan beliau untuk selalu menjadi teladan untuk kami semua Bapak yang ada. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih karena sudah menunjuk beliau untuk mengembalakan kami tempat ini. Kiranya Tuhan semakin usia bertambah, semakin bertambah kasih setia-Mu untuk beliau, dan beliau boleh membagikan itu semua untuk kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tiada kata, tiada ucapan kami terima kasih untuk berkat usia pertama untuk beliau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan haleluya. Kami semua yang berharap katakan sama-sama amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih dulu Pak. Terima kasih. Mohon maaf Pak, terlalu lama. Sebelum ini saya juga ingin mengucapkan selamat datang untuk sorry tadi Chelsea agak berbicara karena dia sedang mempresent. Ya, silakan Pak Pendeta. Haleluya, tangan, sorry. Happy birthday to you. Kasih untuk semuanya ya. Kasih juga untuk doanya. Dan jangan lupa kalau setiap pagi Anda baca Alkitab dan mau berdoa, sisihkan nama si Jeki di sini. Haleluya. Glory. Amin. Oke, terima kasih. Kita akan menyudahi beribadah kita. Namun sebelum bicarakan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, berikan engkau anugerah dan kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang Maha Sempurna, serta penyertaan, perlindungan
perlindungan, pemeliharaan, serta penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang sudah dan kamu menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan datang kedua menjemput kita dengan kemuliaan bahkan sampai selama-lamanya. Kita bisa diberkati bersama saya. Amin.